diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah selalu menyertai kita, anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya dalam kemurahan Tuhan, Pendeta Dr. Hanas DTH. Dalam program Rem Ministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang percaya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, semestinya dia menjadi manusia yang relevan. Dia tidak menjadi orang yang eksklusif, sehingga tampaknya menjadi orang yang aneh, tetapi dia harus tetap hidup di dunia, berbaur dengan manusia pada umumnya. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya, dalam artian harus hidup bersosialisasi. Namun di sisi yang lain, nilai-nilai kekristenan tentu dia tidak akan rendahkan. Kewibawaan Kristus yang ada di dalam dirinya akan dia tunjukkan kepada dunia ini. Orang percaya harus hidup relevan. Setiap orang percaya semestinya hidupnya itu nyambung. Hidupnya itu kekinian, hidupnya itu update. Dia menjadi orang percaya yang fleksibel, tetapi tetap berpegang absolut terhadap firman Allah. Kita percaya bahwa setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika dia hidup, maka itu artinya dia harus menjadi terang dan garam. Itu sebabnya dia mampu hidup relevan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Eskatais, hemrais diartikan sebagai last day, hari-hari terakhir. Ini sangat terkait dengan eskaton atau akhir zaman. Tema firman Tuhan saat ini adalah hidup Kristen yang relevan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bagaimana sih hidup Kristen yang relevan itu? Hidup Kristen yang relevan, pertama, hidup dalam hikmat dari Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17 menyatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Menarik sekali, kata diilhamkan dari istilah tepnostos merupakan adjektif nominatif dari akar kata yang sama, yaitu tepnostos, artinya inspired by God, atau Allah menghembuskan. Ada satu inspirasi dari Allah itu sendiri yang menunjukkan sifat dari berfirman, yaitu Allah. Diilhamkan.
Saudara, Fritz Riniker menjelaskan dalam buku A Linguistic Key to the Greek New Testament pada halaman 674 dengan terjemahan sebagai berikut. Ajaran Nabi menyatakan bahwa Roh Allah berdiam pada nabi-nabi dan berbicara melalui mereka, yaitu nabi-nabi. Nabi-nabi itu sendiri. Tetapi dari mulut Allah, dan mereka atau nabi-nabi itu berbicara dan menulis dengan Roh Kudus. Saya ulangi. Ajaran Nabi menyatakan bahwa Roh Allah berdiam pada nabi-nabi dan berbicara melalui nabi-nabi. Bahwa nabi-nabi itu tidak berbicara dari diri mereka sendiri, tetapi dari mulut Allah, nabi-nabi berbicara dan menulis dengan Roh Kudus. Ini cocok sekali dengan pernyataan dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Jadi jelas sekali, Theopneustos hanya digunakan dalam perjanjian baru di 2 Timotius 3:16 dan memberi penekan saya sebut sebagai O3A. Ada 3O 1A. Di dalam Theopneustos ada otoritas atau kewibawaan. Ada originalitas, yaitu keaslian. Ada objektivitas, yaitu kevalitan. Ada absolutitas, yaitu kemutlakan. Menarik sekali saudara, bahwa Theopneustos, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, yang menjadikan setiap orang percaya baik, bermoral, berimpact. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau ada tulisan awas ada anjing gila, maka kita akan sangat berhati-hati. Mengapa saudara-saudara? Itu warning. Hikmat Allah sangat diperlukan untuk mengambil keputusan yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Tetapi manusia yang bebal, manusia yang bodoh, tidak mau diajar. Manusia yang hidup dengan kemunafikan, perlu dinyatakan kesalahannya. Manusia yang hidup dengan moral yang rendah, perlu diperbaiki kelakuannya. Manusia yang berorientasi pada teologi antroposentris, pada diri sendiri, perlu dididik di dalam kebenaran. Dan itu tertulis jelas di dalam firman Allah. Saya kira tulisan ada anjing gila itu akan membuat kita sadar, paham, mengerti dengan jelas untuk hati-hati melewati jalan tersebut. Firman Allah adalah peringatan yang membuat kita harus sadar untuk melewati kehidupan ini. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya kita harus mencintai atau menyukai, merenungkan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah penuntun di dalam hidup. Merenungkan firman Allah harus menjadi prioritas yang mungkin bisa kita lakukan di pagi hari sebelum melakukan aktivitas apapun, atau di malam hari setelah kita melakukan berbagai aktivitas. Sediakan waktu
untuk merenungkan firman Allah. Menarik sekali hidup Kristen yang relevan. Pertama, hidup dalam hikmat dari Allah. Yang kedua, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Perhatikan Yohanes 22 ayat 19 sampai dengan 23 yang menyatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Istilah mengembusi, enepusesan, merupakan indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal dari akar kata empusao, yang artinya to breathe on, menghembuskan. Istilah enepusesan hanya satu kali digunakan dalam perjanjian baru, yakni dalam Yohanes 20 ayat 22. Menarik sekali. Istilah enepusesan sama maknanya dengan nefes dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Artinya life, a soul, living being. Kejadian 2 ayat 7 menyatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskannya nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya manusia Adam tanpa nafas mati. Manusia Adam tanpa persekutuan dengan Allah tidak berproduktivitas. Karena belum dihembusi, belum mengalami yang namanya hayah. Sehingga betapa pentingnya penghembusan roh itu. Murid-murid tanpa penghembusan roh yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka murid-murid tidak bisa menjadi pribadi yang produktif di dalam pelayanan. Adam dan Hawa tanpa pemberian nafas haya, nafas hidup yang datangnya dari Allah bersifat roh, juga tidak bisa bersekutu atau berproduktivitas. Secara khusus, kalimat ia mengembusi mereka dalam konteks Yohanes 22 ayat 19 sampai dengan 22 ingin menekankan, ingin menjelaskan. Pertama, dalam ayat 19 secara psikologi dijelaskan damai. Damai yang terkait secara psikologi. Yang kedua, pada ayat 21 ada damai yang terkait secara spiritual. Kenapa? Karena mungkin murid-murid merasa ketakutan. Itu sebabnya perlu ditenangkan. Murid-murid perlu hal yang bersifat spiritual yang membuat mereka produktif. Itu sebabnya Yesus juga berkata, damai. Kemudian pada ayat 23 diberi kuasa untuk menyatakan pengampunan. Menyatakan kepada orang lain diampuni atau tidak diampuni. Murid-murid sebelum peristiwa enepusesan menjadi pengikut, penonton, pelayan Yesus. Pengembusan roh kepada murid-murid menjadi embrio dari peristiwa pencurahan Roh Kudus, yang bukan hanya menerima kuasa Roh Kudus, tetapi juga Roh Kudus yang permanen tinggal di dalam hidup orang percaya. Persekutuan kita dengan Roh Kudus
menjadikan kita tidak mati, tidak stagnan dalam aktivitas sehari-hari, dan kita akan melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus dan tenggelam dalam hadiratnya yang disebut oleh orang karismatik praise and worship menjadikan kita sangat produktif. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Selanjutnya ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tujuan hidup kita masihkah berorientasi pada menjadi murid yang taat? Apakah hidup kita masih produktif dan memuliakan Allah? Itu sangat penting untuk dipikirkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, saya percaya firman Allah ini memberkati kita. Hidup Kristen yang relevan, pertama, hidup dalam hikmat dari Allah. Yang kedua, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.